Saya tertarik parkour mungkin karena bawaan diri saya yang betakilan, nggak bisa diem orangnya. Jadi ketika saat itu diajak temen untuk latihan parkour di Senayan, waktu itu latihan parkour Jakarta di Gelora Bung Karno. Diajak untuk latihan, ternyata cocok sama saya yang nggak bisa diem. Jadi tersalurkan lah energi overaktifnya tadi. Paling banyak digunakan tekniknya yaitu lari. Tentunya dong, kita kan berpindah tempat. Jadi lari itu utamanya, lompat juga. Karena hampir seluruh teknik parkour itu diawali dengan lompat. Habis itu juga yang paling penting adalah mendarat dengan baik. Jadi kita mendarat itu tidak asal, ada tekniknya. Ketika memang tingginya sudah melebihi tinggi kita sendiri, nah itu kita dianjurkan untuk melakukan teknik yang namanya rolling agar momentumnya itu tidak besar ke tubuh kita, jadi tidak berbahaya. Yang dibutuhkan untuk seseorang bisa mengikuti parkour hanya tubuh sehat sebetulnya. Tubuh sehat dan bisa bergerak tentunya dong. Seperti bisa berjalan dan lari sebagainya. Untuk keseimbangan, kekuatan, kelenturan dan lain sebagainya itu mengikuti. Jadi masing-masing individu berbeda cara merespon teknik-teknik parkurnya. Misal kalau laki-laki tentunya dengan strength-nya gitu. Nah kalau perempuan biasanya kelenturannya itu mereka lebih mumpuni, iya, fleksibel. Yang paling sulit itu sebenarnya kalau kita ngomongin teknik parkour, ketika sudah menemukan jarak misalnya. Jadi kayak lompatnya itu udah berjarak. Sebenarnya lompat biasa aja kan bisa. Tapi ketika menemukan jarak tertentu, terkadang kita dilema itu sama mental kita. Kayak, yakin nggak ya akan lompat sini ke sini? Jaraknya segini. Dicoba tempat lain padahal bisa. Tapi ketika udah bener yang ketemu jarak, misalnya kayak ngelewatin suatu kali lah misalnya, kan tentunya kalau ke bawah nyebur gitu. Nah itu kadang malah mentalnya yang, jadi kembali ke individu masing-masing. Beberapa saran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera, terjatuh dan lain sebagainya. Nah sarannya itu kita harus yakin sama diri kita sendiri. Ketika untuk mau melakukan lompatan, ya kita yakin dulu, kita coba di tempat yang lebih safety dengan penuh perhitungan tentunya. Kayak ketika udah yakin, lakukan. Ketika belum, mungkin bisa lagi dicoba besok atau dicoba di tempat lain yang memiliki jarak yang sama tapi lebih aman. Misalnya di bawah ada matras dan lain sebagainya. Terus juga saran saya, latihan itu nggak sendiri, berdua, minimal berdua, ada temennya gitu. Jadi bisa saling menjaga ketika mau melakukan suatu lompatan misalnya. Komunitas parkour di Jakarta saat ini yang aktif ada 3 komunitas. Satunya Parkour Jakarta di Taman Puring, Jakarta Selatan. Yang kedua ada di Parkour Jakarta Utara, mereka latihan di daerah Tanjung Priuk. Yang ketiga Parkour Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur. Peminatnya untuk di Jakarta sendiri banyak. Jadi ketika latihan rutin di hari Minggu bisa mencapai 30 sampai 50 orang lebih yang mengikut latihan parkour dari berbagai kalangan usia. Semoga parkour di Indonesia berkembang lebih baik lagi. Di kota-kota besar lainnya mungkin bisa membangun taman parkour seperti di Taman Puring ini, biar masing-masing komunitas memiliki tempat latihan yang aman, yang oke lah untuk latihan parkour kayak gitu. Terus juga di Jakarta sendiri bisa karena saya berasal dari Parkour Jakarta, bisa memparkurkan masyarakat Jakarta.